drafting best nih. Kalau misalkan player Pak dikasih sama coachnya draft apa tapi playernya nggak mau Pak. Wah itu yang ada adalah hal-hal yang diinginkan. Betul, sudah siap untuk bisa membahas kontrak ulang gitu Pak. Wah, jauh juga ya. Lah iya lalu apa nggak mau? Ngapain coba? Pada siapa ya kalau dia? Aduh, boleh. Kalau gitu kita akan lihat kepada drafting phase dari Falcons Esports yang berada di first pick. Chow juga ditutup. Ini dia Matilda Chow Eve. Wah ini udah target band aja mainnya sekarang berarti ya. Ya. Oke. Satu hero lagi. Zuxin kah? Karena sejauh ini duet tapi di game sebelumnya juga Zuxin nggak di ban, Zuxin tuh selalu ditutup. Tadi di game sebelumnya Zuxin nggak di. Iya. Nggak di ban di 3 awal, tapi nggak di pick loh. Iya. Baru itu. Oke. Dan sekarang apakah akan terulang kembali? Apakah akan terjadi lagi? Lepas Zuxin lepas. Mau dia ada Kayaknya sama Rora yang mau ambil deh. Rora yang mau ambil deh. Iya. Oh enggak. Oh good choice. Ya saya akan mengamankan Zushin tersebut. Dan ini dia Zushin yang memang memiliki win rate yang tidak begitu manis, tapi presence dia sangat luar biasa. Iya dan bisa merubah juga dari gameplay sebuah tim lawan gitu loh Bro. Ya mungkin awalnya mereka ingin membawakan ini tapi dengan dari Zuxin juga ya pasti siapa sih yang mau bermain cukup lama ataupun tim fight lama dengan ada Zuxin kayak begini, nggak ada yang capek. Pertanyaannya berarti apakah di sini Hayabusa akan keluar? Ternyata nggak Suyo. Dia mau hero yang sekir objektif aja buat Rora. Kalau ngomongin Demon Cat emang power dia ada di objektif. Bahkan dulu kan dia dikenalnya kan Karina junglernya itu loh. Dia strong banget tapi Uno dan Hylos. Ini udah sempat kita wanti-wanti tadi. Roman Uno baru mendapatkan satu kekalahan dan pertama malah menambahkan kembali kemenangan pundi-pundi win rate dari Bruno. 3 hero awal nih Falcon boleh-boleh. Ya solid banget tadi mainnya. Kayak udah ada imajinasi kan di otak. Misalkan Bruno dan Zushin ini bakal ngerepotin dari 2 arah yang berbeda. Betul. Mereka bisa main flank dan kita tahu juga kan permainan dari Greg Seven dia bisa bermain cover. Oke. Dibalaskan kan ada Aurora. Oke, ini dia akan stabil untuk di area team fight ya. Jaga jarak juga kan. Jaga jarak juga. Karena kalau misalkan kita ngomong soal jarak, sebenarnya Aurora masih bisa ngelakuin poke damage tuh karena dari Zushin. Dan Zushin menjangkau ke Aurora itu lumayan repot karena Aurora biasanya berada di belakang dan punya Paradise. Oke. Lanjut lagi kita akan lihat. Hero apa lagi yang akan langsung dibuang oleh mereka karena untuk sekarang dari Hyrosnya ini entah akan berada di XP, entah ini akan berada di area roamer. Itu pun masih belum terlihat dan apakah mereka akan mengecilkan dari area jungler? Area jungler nggak sih? Alpha sih boleh. Iya, yang fix-fixnya aja nih. Ya yang fix kayak Alpha terus kalau kita ngeliat Assassin. Gini, aku nggak melihat link kayak bagus untuk kedua belah tim. Even mungkin kayak, let's say gak ada Suyo ya di kanannya. Karena jujurnya menurutku kayak Hylos, Bruno, Zushin ini kalau ketemu sama Link agak repot-repot sedikit juga gitu. Entah mungkin dari Haskell yang lifestyle cepet banget dan ditambah Zushin yang dimana dia punya satu buah beacon juga kan, tuh langsung escape dengan mudah gitu loh dari jalan. Jadi menurutku kalau emang mau maksain Link kayaknya antara di Falcon Esports-nya harus mempertimbangkan untuk membawakan combo Link Angela, jangan Linknya sendirian gitu. Dan rata-rata ya kayak gitu ya, untuk bisa menggunakan link berarti lo harus juga mengorbankan satu slot kan untuk siapa? Untuk Angel. Angela, karena udah paketan kan. Kalau misalkan Angelanya tidak dibawakan, ya menurutku agak sedikit rugi sih, apalagi awalnya Suyo, yang dimana ketika ada hero yang sekarat di soul saver dikit, hilang. Oke. Ini dia satu hero lagi dan Joy yang menjadi pilihannya. Kembali menjadi satu assassin ataupun satu jungler untuk bisa memperkecil lagi pemilihan jungler nantinya. Jadi ini kita memang dari Falcon. Lihat dari Falcon Esports sebenarnya mereka masih punya kesempatan untuk membawakan Alpha. Dan tapi karena Alpha sudah ditutup, Iya. Martis, Bane sekarang tuh kayak udah jarang lagi gitu loh untuk muncul. Cuman kalaupun mereka mau main assassin cepet bro. Hayabusa ya masih ada. Hayabusa doang. Tapi takutnya ternyata di sini gatot kacanya hanya untuk XP lane gitu loh. Iya. Edward.
Jadi nanti dia bakal membawakan satu hero lockdown lagi. Atau malahan emang gatotnya di Rene J. Cuma tiba-tiba Edwardnya bawain edit yang dimana dia memungkinkan untuk bisa ditangkap nih Hayabusa. Ini jadi band ternyata. Oke. Nah, atau sekarang pemain Falcon mungkin ini akan diprioritaskan Bruno untuk bisa mengantarkan Demi, tapi jatuhnya akan bergantung kepada Bruno doang. Kalau emang mereka nanti mau ngomong Fredrin Bro, badan, tapi ya apakah itu akan cukup gitu loh. Oke, hero kemenangan dari domainnya dulu Moskov. By the way ya, ini kemenangan landingnya aja teman-teman ya. Ini bukan kemenangan semua game ya. Kemenangan landing domain ini lumayan tinggi loh, hampir di atas 50%. Buset, Landing ya. Even waktu di beberapa event ya kayak pertandingan di M6 kayak dia begitu. Dia tuh menang jauh banget landing sama Skylar. Makanya yang melihat cukup menarik juga di bagaimana Domeng dengan Moskovnya dia strong banget untuk landing. Karena dari level 1 dia nggak ngambil Abyss Wall. Dia ambil Spear of Misery. Nanti berdoanya pas ngelasit dia dorong ke belakang. Dia dorong nggak dapat hit dia. Dan Bane masih loh ternyata. Dan Hilda juga. Oke. Map pressure nggak mau dilepasin sama teman-teman dari Valkens Esports sehingga mereka membawakan Hilda agar nanti bisa menjawab juga bagaimana Suyo sebelum adanya perebutan objek dari Retribution. Hilda kolom lah ini. Boleh, iya atau Hilda. Hilda kolom boleh, possible banget sih. Iya. Karena melihat dari kemungkinan besarnya dari Gatot Kaca yang masih fleksibel, menurutku ya fine-fine aja kalau emang masih mau ditaruh di bagian sisa sampingnya dengan membawakan pola. Oke, sementara satu hero terakhirnya nih. Ini masih menjadi pertanyaan, ini sebenarnya hero apa yang mereka butuhkan? XP kah atau romer kah? Karena ini begitu fleksibel ya antara Gatot. Juga boleh. Bagus Tigreal. Tapi ya balik lagi kalau Tigreal harus combo banget, tapi ternyata Nah, Winnie coba. Wow, Win XP, Win Romer nih. Ini kayaknya Win Romer sih. Romer nih ya. Iya, RJ beberapa kali juga membawakan hero ini, tapi jujur ke Pulung, terakhir kita melihat mungkin dari Guinevere sendiri, itu kayaknya lebih populer di NCT deh. Sharp yang membawakannya. Tapi ketika kali ini berat di tangan dari teman-teman Aurora, bahwa memang mereka butuh yang bisa memberikan knock-up airborne dan juga bisa menciptakan combo dengan mudah ketika nanti ada Aurora di dalam line up dari Aurora. Aurora membawa Aurora. Nah, itu deh buat hadiah sudah terlihat kembali. Oke, kalau begitu teman-teman ini dia match ke-6 kita di hari ini semakin dekat pula ke match yang kalian tunggu-tunggu, yaitu 2 match terakhir yang ada tim ID-nya. Tapi sabar, karena match yang ke-6 pertemuan antara Falcon dan juga Aurora akan seperti apa lagi, karena ada Aurora pula di dalam Aurora. Ada Aurora dalam Aurora, tapi tidak bisa melupakan Cloud ya. Dexter yang akan berada jadi saksi juga dari siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Siapa yang akan melewati arus 1-0 atau arus 0-1. Oke, Dex sudah siap untuk bisa mengamankan dulu pertandingan di awal-awal. Demon Kai juga melakukan hal yang sama di tempat yang lain, di role yang lain, di lane yang lain pun akan melakukan hal sama, karena di bagian bawah pun antara Hilda dan juga Gatot Kaca harusnya ini akan menjadi satu tempat yang penuh akan adu mekanik. Kan coba kalau kita lihat dari arah minimap, Gatotnya didorong jauh banget ke arah belakang loh ini. Iya, untungnya masih ada revitalize juga ya. Ya. Bisa bertahan hidup. Walaupun ya adu kolam aja jatuhnya. Adu kolam kan. Kolam mana yang lebih gede tadi? Demon Kai masuk ke dalam area pertahanan ini oleh Falcon dan berhasil sepertinya. Waduh. Untungnya nggak dapat level 4 langsung ya. Iya. Karena kalau Demon Kai dapat level 4 langsung ya bakal langsung di start lagi sih untuk mendapatkan poin-poin kill. Yap, Seenggaknya Dex kali ini nggak kalah lagi level, dia bakal mendapat level yang 4. harus completion. Iya, mungkin damage dari Yue. Wih, oke, Demon Kai dan juga ada satu lompatan dari Rene J. Sepatu migration dan lompat ke arah daripada cross blood yang berhasil didapatkan oleh Rene J. Sementara Rene di bagian bawah dengan Hilda yang benar-benar menekan pergerakan yang dimiliki oleh Gatot Kaca 3 player. Ada di area mid, BX7 mau tidak mau harus mundur dan mau tidak mau harus recall. Ya, thanks to Yue juga yang tadi join the fight ya. Memberikan satu kontribusi juga dengan sound effect sehingga Kid X dia nggak mampu untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Sekarang arus sungai sudah mulai muncul. Betul. Tinggal menunggu bagaimana setup di area circle-nya. Dan Rene J udah mulai kelihatan juga dia bahkan akan menuju ke bagian dari EXP untuk mendapatkan level yang keempat. Royal Mix sudah level 4. Siapa yang akan menjadi
Satu target utama yang akan langsung diudak-udak oleh Royal Milk ya karena Bab itu lebih menjadi pilihan terlebih dahulu oleh Suyonya ataupun Demon Kite sebelum mereka nanti join ke dalam area Netherfall itu sendiri. Bahkan sekarang ada dedikasi keluarga Rafael jadi keluarga pula tapi Demon Kite berhasil langsung dilenyapkan dengan Super 4 dan juga Turtle-nya berhasil langsung menjadi milik dari Falcon Discord tertinggal sendiri di bagian belakang Edward dia bersama dengan J dan J gagal untuk bisa diselamatkan memiliki arah mana dijauhkan sedikit tapi untungnya Dex masih berhasil pergi dan Edward menjadi korban kali ini. Deadly Catch penyelamat dan lihat Domeng yang kesulitan di gold lane. Benar-benar hampir semua lini dari Falcons Esports mendapatkan keuntungan 2 menit awal. Demon Kite yang niatnya untuk mencuri satu buah pundi-pundi Retribution meningkatkan gold dan EXP tapi sayangnya dia ditumbangkan dengan ada Deadly Catch karena view yang sangat-sangat mengganggu dari kudu Falcons Esports. Bagus banget tadi ini momentumnya ada yang momen dekat didorong Deadly Catch momentumnya menghilang. Demon Kite juga sekarang gara-gara adanya Crab Cannon. Yap itu bagus banget untuk sekarang dari Kinex-nya menjadi orang terdepan belum lagi dengan Dex7 yang enak banget untuk bisa ngecek ke dalam area rumputan Rene J sendirian melihat dari kejauhan siapa yang akan menjadi korbannya karena sudah mulai mendekat ke area atas tapi Dex7 yang langsung diajar begitu saja bahkan ada satu lagi Ritlasnya tadi membuat pergerakan dari Back7 tidak bisa mendapatkan keselamatan tapi Benny mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Benny mencoba untuk bisa menekan ke arah web minion yang hampir saja hilang. Wah, dan tadi ya permasalahannya adalah karena memang Back7 tidak memiliki Purify lagi sehingga terkena Frozen dan Evil Killer. Sebuah panah yang begitu kejam dengan jarak yang begitu jauh buat gerakan dari Demon Kite lebih menguntungkan juga. Fun fact tuh, pada turnamen PLB Season 14, tim Aurora Gaming menjadi tim yang memiliki hero pool paling luas dengan total 56 unique hero dari total 126 hero. Satu tim loh ya. Waduh, oke mau bikin arah Day. Dan Dex tertangkap basah. 4 player tadi berkumpul, gunakan bisa mendapatkan karena 1 player itu saja dan Dex tidak bisa kemana-mana lagi dengan Turtle yang sudah hadir. Menjadi sebuah keunggulan untuk Aurora. Di mana sekarang sepatu migrasi tadi yang udah lapang pada depan player kami begitu indah. Berhasil mendapatkan ke arah 1 player dan Back7 menjadi korbannya. Joyce Pathway mau tidak mau harus dikeluarkan dan lompatan kembali dikeluarkan oleh Rene J. Bahkan Edwardnya menjadi satu dan guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. JCC yang diberikan dari Aurora Mobile Legends Bang Bang benar-benar mengganggu banget. Dan sekarang Demon Kite mendapatkan Turtle-nya secara cuma-cuma. Tinggal tertunggu dari perebutan Turtle-nya ketika tapi ini semua mengubah alur permainan dan tempo dari Falcons Esports. Sekarang Falcons Esports harus rebuild tempo yang tadi udah mereka pegang karena hanya satu salah langkah dari Dex. Ketika dia tertangkap di area sungai dan itu malah menjadi malapetaka untuk dia, tidak ada lagi tempat yang bisa menyelamatkan dia. Tapi sekarang Skypierce first item dari Back7 dia harus mendapatkan kill sebanyak mungkin. Kalau enggak, ini bakal beri. Oke, Rene J. Tapi bergeser sedikit lagi. Penalti dikeluarkan. Apa tahu buat dia? Prinsip berhasil semua dikeluarkan di dalam area mid. Tapi tidak ada korban sejauh ini. Genius move dari Rene J. Dia menggunakan satu buah Valkyrie yang dia nggak angkat sama efek dari Lantern Flare. Dan sekarang melihat dari Falcons yang nggak berhenti untuk melakukan serangan. Oke, dan yang masih berhasil selamat tapi tidak untuk Kid X. Berhasil tadi membanting karena 2 tapi itu adalah Edward. Terlalu tebal. Benny mencoba untuk bisa maju sedikit menghantarkan damage-nya tapi hanya Wally tadi yang bisa masuk. Wah, dia nih. Pressure dan zoning yang tidak ingin dilepaskan ya karena dari tadi Falcons Esports sudah coba untuk pegang kendali tim fight-nya tapi untuk sekarang mulai dibalikin pelan-pelan tapi hati-hati sama Dex karena dia dalam kali late game yang sangat mematikan dengan Claw Cannon-nya. Semakin lama semakin mengerikan. Yap, dan Taiwan Breaker. Wow, kita ada perbedaan kali ini ya, Prof ya? Iya, masih sama berbeda mas. Dari awal juga kan ada perbedaannya. Selalu. Sabar ya, Mik, sabar. Jarang sih kalau di dalam curhat dia bahaya buat Aurora ya. Karena Yue di sini dengan Aurora akan sangat mematikan sekali dengan ada Freddy Glacier. Yap. Benar, tapi pada yang lain, Rene J masih berhasil untuk bisa menggocek karena beberapa player. Hilda di atas sendirian, Hilda mencoba untuk bisa mencari formasi tapi tidak hanya untuk pada bagian atas berhasil dilumpuhkan sama seperti bagian bawah dan coba sendirian Hilda dari atas Royal Milk-nya bekerja namun Kinex berhasil mengusir karena beberapa player dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Falcon. Perfect zoning dari Royal Milk.
Dia benar-benar ngeganggu satu sosok doang loh, Demon Knight. Selain Demon Knight, dia skip. Tapi sekarang bahaya buat Domeng. Oke, konekan antara dua player dan sekarang kita action. Donsman harus dikeluarkan di bagian belakang. VX7 yang mencoba bisa menghantarkan satu backup pada begitu baik namun dari Kecia. Konek dari karakter beberapa player dan Rene J yang menjadi korban pula. Ada satu Hearthstone Blast dan sekarang Penny-nya masih selamat satu terakhir dan gagal. Edward menjadi korban. Lalu sekarang Prosperisnya mencoba tadi untuk bisa melawan Deck, tapi Kecia mencoba bisa mengejar, didorong lagi Spear. Misery. Dua ditukarkan dengan 3 member dari Aurora. Sekarang keadaan dipegang lagi sama Valkens Esports. Thanks to Benny. Dia gak tumbang. Dia survive dan bahkan mendapatkan trade. Yaitu adalah outer mid lane. Di bagian bawah juga. Yang menjadi satu pertukaran yang cukup adil, cukup serupa juga. Hanya saja mid lane yang masih belum bisa ditembus sama Valkens Esports. Mereka harus menunggu juga Dex. Karena kalau kita ngomongin Bane, untuk lock towernya Pak Bulu, dia itu paling kejam loh. Pasifnya itu loh dari Bane yang bisa menyayat-nyayat bagaimana Kuret satu demi satu. Rene J datang lagi. Ganti terus. Cari target, tapi setidaknya sekarang Benny pun sudah mendapatkan makanan ya lewat orange bar yang sudah diberikan kepada dirinya. Untuk 200 bahkan. Iya. Udah mulai muncul berarti. Tapi lagi-lagi Domeng, dia bisa bermain dengan split push, dia bisa bermain dengan leveling juga. Yang penting bagaimana caranya untuk menghasilkan Royal Milk-nya dulu. Karena dari Royal Milk benar-benar menjalankan gagal. Dan bisa dibilang ada satu gerakan barusan dengan Deadly Catch untuk mengusir mundur pasukan dari Aurora. Iya. Dan tapi masih gagal loh mereka penontonnya sedikit loh itu. Salah perhitungan dan juga ada tekanan dilakukan oleh pemain dari Aurora. Yang membuat mereka harus mundur mulai di area tengah Rene J-nya. Dipaksa lagi oleh Kinex untuk bisa pulang. Ya, apakah sempat kali ini Ini main lore karena memang ya Domeng akan melakukan split push tapi pressure dari 5 pemain Valkens gak berhenti. Oke, Domeng masih terus menghantam ke area dari Nurtara ada di area atas. Spiral Destruction-nya pun sudah mulai connect. Akankah dia dapat ditembakkan sedikit lagi? Edward yang tidak akan kuat. Dan benar saja UE-nya sudah berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda. Rene J menjadi korban yang ketiga, bukan pilihan yang baik untuk Moskov bisa pindah. Perfect objektif dari Valkens Esports, mereka tidak ingin membiarkan pertukaran menjadi rugi untuk saat ini. Tapi lagi-lagi Domeng merepotkan sekali. Counter setup-nya lagi-lagi Aurora selalu punya cara untuk ambil objektif tersebut. Lord Dance emang udah jadi makanan dari Gilligan. Bagus banget loh. Gue pikir dia bakal pindah tadi, tapi ternyata tidak. Dia emang dia tahan dulu daripada menambah sebuah kerugian akan menjadi semakin fatal lagi. Dan ini adalah replay. Replaynya di mana? Ya pastikan Lord bakal coba buat dipegangin terus. Tapi karena Domeng yang dapat nih. Lord Dance-nya benar-benar mistiming banget. Dan sangat disayangkan pressure-nya jadi terlepaskan sama Lord. Karena buat sekarang menurutku Aurora tinggal melakukan defense, apalagi mereka ya jatuhnya punya Moskov juga untuk merepotin lane ini. Jadi malah Valkens Esports yang sekarang berada dalam tekanan. Walaupun mereka kehilangan cukup banyak player ya, tapi setidaknya dengan satu objektif ini loh. Ini pun bisa menstabilkan lagi, bisa menetralkan lagi. Dan Kid X kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya, gagal tadi dengan satu Frostbridge yang sudah langsung dikeluarkan. Tidak ada satu combo lanjutan, namun pada migration dan dua bakar ke depan gagal untuk bisa mendapatkan arah beberapa player. Di tempat yang berbeda, ada Prejudasi yang dikeluarkan pula. Domeng masih berhasil selamat sejauh ini. Kalau kita lihat dari posisi lainnya sekarang Antik sudah ada tangan dari Rene J. Dia akan berusaha untuk menahan semua physical damage yang diberikan terutama dari Dex. Karena memang Dex berada dalam keadaan yang sangat mematikan di late game nantinya. 4-2-2 dari Demon Knight bukan berarti bahwa dia mengalami mungkin statistik yang baik. Malahan aku merasa Demon Knight di sini ada tekanan sedikit tentunya dari zoning out yang dilakukan, pertama dari Royal Milk juga. Pelajaran yang bisa diambil dari Valkens Esports tadi adalah tidak membiarkan Aurora mendapatkan lore-nya, karena sekarang keadaannya jadi 50-50 lagi. Betul, cukup tadi ya, cukup yang barusan mereka dapat lore-nya loh. Itu pun satu momentum yang sebenarnya juga satu dari 1000 lah. iya, tidak tertebak gitu loh. Tahu-tahu datang jebret gitu, tembak ya dari tempat yang lain. Pas banget loh tadi. Dan pas banget gitu loh bro. Ya juga kalau misalkan kita melihat dari gerakan itu dan terjadi kembali ya, ini kerugian pasti ada di tangan dari Valkens Esports walaupun ada pertukaran dari segi point kill-nya. Kecuali kalau udah 18 menit ke atas tuh yang namanya hero kill itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan adanya Lord. Dan sekarang Domeng
sudah memiliki win of nature. Tinggal menunggu bagaimana Benny merespon hal tersebut karena jujurnya juga Benny lebih butuh win of nature dibandingkan dengan adanya Rose Gold Meteor. Gokil sih mereka ya. Hampir ya. Andai tadi Lord itu bisa didapatkan oleh Falcon. Wah. Udah menang banyak tuh. Udah dapat 3 player. Dapat Lord, tapi ternyata memang ya. Tapi Benny sekarang punya Rose Gold Meteor. Akan kita lihat seperti apa di belakang karena Nika sendirian masih berusaha untuk memaksakan keadaan. Namun baru sadar sepatu migrasi tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Delikes yang udah langsung terlihat. Bahkan sekarang Edward yang berhasil langsung dilihat. Terus ketika dan langsung sekarang menjadi milik Falcon. Pop-up itu terjadi. Bridge jalan dikeluarkan. Yue yang tertinggal sendirian di bagian belakang dan ini menjadi keuntungan untuk Falcon. Lagi-lagi perfect zoning, perfect objektif dari Falcons Esports. Objektifnya tidak hanya mendapatkan Lord seperti di beberapa game sebelumnya, tapi ternyata untuk sekarang sama killnya juga. Dan mau dipaksa untuk mendobrak base turret. Falcons Esports is leading on the way. Oke, Falcon sudah mendapat keuntungan dengan menumbangkan satu pesta dari Lord akan bergerak ke area tersebut. Di bawah akan didorong kembali dan di atas kita lihat manajemen wave-nya akan seperti apa. Oh, ini dia Aurora yang dalam keadaan kesulitan hanya berharap kepada Domeng sebagai salah satu damage dealer di lane A. Tapi apakah cukup 40 bisa merespon bagaimana kejamnya Bane ketika beranjak ke Hydra. Oke, Delicats dikeluarkan kembali Lord bergerak di bagian tengah tanpa ada pengawalan, tapi setidaknya ada satu pestaran lagi bagaimana udah berhasil dihancurkan oleh Falcon. Mereka dapat keuntungan dan di atas sepertinya masih ditahan begitu saja. Wah, ini Falcons Esports tinggal mendorong di bagian top lane. Karena kalau mereka dapetin top lane dan mereka mendinai push dari Domeng, ini akan menguntungkan semua pihak dan lane akan membutuhkan X. Tepat sasaran banget untuk sekarang agar Domeng tidak bisa mendeliver damage secara maksimal karena ada pantulan juga dari segi damage deal-nya. Dan ini dia pemaksaan sepertinya bagian top lane. Spear of Destruction sudah dikeluarkan, tapi apa terlakuan dia tidak connect karena siapapun. Ada DMK di bagian belakang dan DMK mencoba untuk bisa nge-backstep ke arah beberapa player, tapi Benny masih berhasil melarikan diri dan di tempat yang berbeda. Ada pertempuran yang terpisah sendirian saja DMK dikejar habisan dan terjebak kali ini. Demon Knight merasakan akibatnya. Dua ditukarkan dengan dua juga. Falcons Esports menolak untuk kalah dari segi trade-nya. Domeng memang sudah punya satu malam gun, tapi teman-temannya hilang satu demi satu. Flank yang dilakukan dari Demon Knight tidak memberikan impact apapun kepada Benny. Kalaupun ada flank dan Benny punya win of nature, Pak Pulung, aku merasa Benny akan tetap survive. Dan sekarang Tonker adalah pilihan dari Benny. Dia tidak ingin memilih ke arah win of nature. Dia lumayan percaya diri dengan posisi. Itu bagus banget sih flanknya tadi, cuma Bruno-nya Benny kesambut beberapa kali langsung kabur lagi. Dan life steal-nya sangat-sangat deras sekali dengan adanya Hasclaw. Lari udah tadi selamat udah. Mission gagal gitu loh. Mission fail ya. Mau gimana? Mau berat sih untuk langsung ke belakang. Yang pertama kita melihat bagaimana Aurora. Mereka rata-rata harus bermain front to back. Oke, Domeng yang target. Buset deh, ada Domeng ya, Spirit Destruction gak connect karena siapapun. Dan tidak bisa berpindah tempat sepertinya. Atau hanya memaksa Spirit of Destruction. Iya. Karena ketika tadi, kalau kita lihat ya pas Royal Death pengen maju ke belakang, tiba-tiba dia langsung balik kanan. Kayaknya emang itu maksudnya, dia hanya ingin melontarkan dari Spirit of Destruction-nya agar nanti Domeng gak bisa hadir tiba-tiba dalam timeline. Di saat Royal trigger berarti berhasil nih. Trigger dan berhasil, dan sekarang Lord-nya akan coba di take over Aurora. Mereka dalam kesulitan. Oke, Domeng untungnya masih berhasil kabur. Sementara sekarang dia ada Lord lagi dan lagi ya. Untuk nge-zoning, ini Falcon luar biasa loh. Cuman beberapa kali tadi mereka juga masih berhasil digagalkan. Tapi depan berbeda Domeng menjadi korban. Ada Lord yang berhasil diambil oleh Falcon. Di spot waktunya mereka sepertinya ingin mendapatkan lebih. Ada pergerakan sudah dilakukan di W-nya. Friend of Ice sudah tidak ada dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Edward sendirian. Masih dalam area defensif yang memiliki pemain dan Falcon. Dan sekarang Falcon yang benar-benar percaya untuk bisa menumpahkan karena satu pass terakhir dari Aurora. Ditabrak, diacak-acak, tapi untuk sekarang Wave ini akan langsung clear juga. Falcons Esports